Setiap detik di dunia ini, ada 30 juta microchip yang diproduksi. Smartphone, komputer, mobil, satelit, semuanya jalan gara-gara satu elemen aja. Dia bersembunyi di pasir biasa yang ada di bawah kaki lo. Tapi setelah transformasi yang luar biasa, dia jadi otak peradaban digital kita. Ini silikon, elemen paling banyak kedua di bumi. Tapi dapatin versi murninya itu lebih susah daripada emas loh. Lo bakal tahu gimana pasir dilebur di suhu yang lebih panas dari permukaan matahari, kenapa 1 gram aja kotoran bisa ngehancurin sejuta chip, dan gimana caranya bikin material dengan kemurnian 99,999999999%. Tonton sampai habis, soalnya di akhir lo bakal lihat gimana dari segenggam pasir masa depan manusia lahir. Sejarah silikon dimulai tahun 1824, waktu ahli kimia Swedia John Jacob Berzelius pertama kali berhasil ngeisolasi elemen ini dari silika. Dia nyebutnya silisium, dari bahasa Latin silex, yang artinya batu api. Tapi waktu itu nggak ada yang nyangka kalau logam abu-abu kebiruan ini bakal jadi fondasi revolusi teknologi abad ke-20. Di alam, silikon murni itu nggak ada loh. Dia selalu nempel sama oksigen, jadi silikon dioksida, pasir biasa, kuarsa, kristal kuarsa. Kerak bumi itu 27%-nya terdiri dari silikon. Ini elemen kedua paling banyak setelah oksigen. Setiap batu, setiap butiran pasir pasti mengandung silikon. Tapi ngubah elemen yang ada di mana-mana ini jadi logam murni, itu tugas yang super berat banget. Terobosannya terjadi di pertengahan abad ke-20, waktu para ilmuwan sadar, silikon bisa jadi semikonduktor. Ini artinya dia bisa ngalirin listrik lebih bagus dari isolator, tapi lebih jelek dari logam. Dan sifat ini bisa diatur-atur. Dari situlah lahir ide transistor, terus berkembang jadi microchip. Transistor silikon pertama dibuat tahun 1954 di Bell Labs. Sejak saat itu dimulailah Silicon Valley. Bukan cuma tempat di peta, tapi satu era gede banget. Sekarang produksi silikon metalik dunia udah nyampe 9 juta ton per tahun. Cina ngeproduksi sekitar 65% dari semua silikon, Rusia sekitar 8%, Norwegia, Brasil, sama Amerika Serikat bagi-bagi sisanya. Tapi semua perjalanan ini mulainya dari satu hal aja, dari pasir. Bukan pasir sembarangan loh, tapi pasir kuarsa, hampir murni silikon dioksida. Pasir ini ditambang di tambang khusus, di mana kandungan silikon dioksidanya lebih dari 98%. Deposit pasir kuarsa terbesar ada di Norwegia, Amerika Serikat, Brasil, sama Rusia. Ekskavator gede banget ngeruk pasir putih yang mirip gula, terus ngangkutnya ke truk dam. Pasir ini dibawa ke pabrik metalurgi, tempat dimulainya alkimia zaman sekarang. Di gudang industri yang super gede, ada tungku yang bentuknya kayak pesawat luar angkasa, tungku busur listrik. Tingginya sampai 10 meter, diameternya 6 meter. Di dalamnya ada 3 elektroda grafit gede banget, masing-masing setebal tiang telegraf. Waktu dialirin listrik puluhan ribu ampere, muncul busur listrik di antara elektroda, kayak petir mini. Suhunya bisa sampai 2000 derajat Celcius. Ini lebih panas dari lava gunung berapi, bahkan lebih panas dari permukaan beberapa bintang. Pasir kuarsa yang udah dicampur sama karbon, serpihan kayu, batu bara, atau kokas minyak dimasukin ke tungku. Mulai deh proses reduksi karbotermik, reaksi kimia di mana karbon ngerebut oksigen dari silikon dioksida. Rumusnya simple, tapi prosesnya brutal banget. Silikon dioksida plus karbon di suhu 2000 derajat jadi silikon cair dan gas karbon monoksida.
Tungkunya mengaum kayak mesin jet. Di dalamnya neraka api mengamuk. Silikon cair lebih berat dari terak, jadi mengendap di dasar tungku, bikin danau perak dari logam cair. Tiap beberapa jam, pekerja pakai kostum tahan api, buka letka, lubang di bagian bawah tungku, dan silikon cair mengalir keluar kayak sungai api yang menyilaukan, masuk ke wadah khusus. Suhu alirannya 1500 derajat. Udara di sekitarnya bergetar karena panasnya. Silikon dituang ke cetakan besi tuang, di mana dia pelan-pelan dingin jadi batangan logam abu-abu. Ini belum silikon murni loh, ini silikon teknis dengan kemurnian sekitar 98%. Masih ada kotoran besi, aluminium, kalsium. Buat metalurgi atau produksi silikon, ini udah cukup. Tapi buat elektronik, wah ceritanya beda banget. Buat microchip itu butuh silikon dengan kemurnian 99,99999999999999%. Bayangin nih, dari 1 miliar atom silikon, cuma boleh ada maksimal 1 atom pengotor doang. Gila kan? Ngejar tingkat kemurnian segitu tuh kayak sulap, serius. Nah, silikon teknis ini dikirim ke pabrik kimia buat dimurniin. Prosesnya gimana? Pertama, silikonnya dihalusin jadi bubuk terus dicampur sama hidrogen klorida di suhu 300 derajat. Hasilnya, triklorosilan, cairan beracun yang mudah menguap dan mendidih di suhu 32 derajat aja. Ini senyawa perantara sih, tapi perannya krusial banget. Triklorosilannya terus dipompa lewat serangkaian kolom distilasi, tawar gede-gede yang tingginya kayak gedung 10 lantai cuy. Cairannya mendidih, menguap, mengembun, terus mendidih lagi. Dan setiap siklus, kotoran-kotorannya ketinggalan. Setelah ratusan siklus, jadilah triklorosilan dengan kemurnian 99,9%. Nah, sekarang dari sini harus dikembaliin lagi jadi silikon murni. Caranya pakai proses Siemens, salah satu yang paling keren dan rumit di dunia metalurgi. Di dalam reaktor kedap udara, dipasang batang silikon tipis sebagai bibit. Ke dalamnya dialirkan triklorosilan yang udah dimurniin bareng hidrogen. Terus dipanasin sampai 1100 derajat. Di suhu segitu, triklorosilan pecah dan silikon murni nempel di batang bibit. Nambah tebal lapis demi lapis, atom demi atom. Prosesnya jalan beberapa hari. Dalam waktu itu, batang tipis berubah jadi silinder gede dengan diameter sampai 200 mm dan berat sampai 300 kg. Bentuknya kayak stalaktit raksasa berwarna abu-abu. Inilah silikon polikristalin, material paling murni yang pernah dibuat manusia. Kemurniannya mencapai 11 angka 9, 99,999,999,999,999%. 1 kilogram silikon kayak gini harganya dari $20–50, puluhan kali lebih mahal daripada yang industrial. Silikon polikristalin dipotong-potong, terus dikirim ke pabrik yang bikin monokristal. Nah, di sini mulai deh proses yang lebih gila lagi, menumbuhkan kristal. Iya, beneran ditumbuhin, kayak tanaman gitu. Potongan-potongan polisilikon dimasukin ke wadah kuarsa, terus dilebur di suhu 1420 derajat, titik lebur silikon. Jadinya kayak danau logam cair yang permukaannya mulus banget kayak cermin. Terus ke dalam leburan itu perlahan-lahan diturunin kristal benih, sepotong kecil silikon monokristalin yang orientasinya udah sempurna. Dan mulai deh, diputar pelan-pelan sambil diangkat ke atas dengan kecepatan beberapa milimeter per jam. Silikon cair itu mengkristal di benihnya, atom-atom menyusun diri jadi kisi kristal yang sempurna, nge-copy struktur dari benihnya. Prosesnya mirip kayak narik benang gula raksasa dari sirup. Cuma bedanya bukan sirup, tapi logam cair pada suhu 1500 derajat. Setelah beberapa hari, dari lelehan itu tumbuh monokristal silinder, batangan sepanjang 2 meter dengan diameter 300 mm, beratnya bisa sampai 300 kg. Ini kristal tunggal loh, di mana semua triliunan-triliun atom tersusun dalam keteraturan sempurna. Silinder kayak gini disebut bule atau ingot, warnanya abu-abu, mulus dengan kilau logam. Satu batangan aja harganya puluhan ribu dolar.
Bule-bule ini dikirim buat dipotong. Mereka dikencangkan di mesin khusus dan dipotong pakai gergaji berlian jadi lembaran tipis, wafer. Ketebalan satu lembar sekitar 700 mikrometer, lebih tipis dari 1 mm. Proses pemotongannya berjalan beberapa sentimeter per jam, soalnya getaran sekecil apapun bakal ngehancurin kristal yang rapuh ini. Dari satu batang ingot bisa dapat ribuan wafer silikon. Setiap wafer dihalusin dan dipoles sampai kinclong abis kayak cermin. Permukaannya harus benar-benar rata banget. Toleransi cuma 1 nanometer doang di area seluas 300 mm. Bayangin deh, kayak ngeratain lapangan bola sampai presisi setipis rambut manusia gitu loh. Wafer silikon yang udah jadi ini adalah dasar buat semua mikroelektronik. Di atasnya pakai metode fotolitografi, ditambahin microchip, miliaran transistor yang ukurannya cuma beberapa nanometer aja. Satu wafer diameter 300 mm bisa muat sampai ribuan prosesor atau puluhan ribu chip memori. Abis proses etching, doping, sama pelapisan kontak logam, wafernya dipotong-potong jadi chip terpisah. Setiap chip itu udah jadi mikroprosesor lengkap, siap jadi otak smartphone, komputer, atau mobil. Seluruh perjalanan dari pasir sampai jadi prosesor butuh waktu berbulan-bulan dan lewatin puluhan pabrik di berbagai benua. Perjalanan luar biasa ini, dari segenggam pasir di tambang sampai chip mikroskopis di HP kamu, ngebuktiin seberapa jauh umat manusia udah berkembang dalam memahami materi. Silikon ngasih kita komputer, internet, kecerdasan buatan, pesawat luar angkasa. Setiap hari 7 miliar orang pegang perangkat yang jalan berkat elemen ini. Pasar wafer silikon global nilainya lebih dari 15 miliar dolar per tahun. Dan pasar microchip lebih dari 500 miliar dolar. Semua ini dibangun dari logam abu-abu yang dulu cuma pasir biasa aja. Silikon jadi fondasi era digital. Tanpa dia nggak bakal ada komputer, smartphone, atau internet. Kita hidup di peradaban silikon, tapi jarang kepikiran soal itu. Dan setiap kali kamu nyentuh layar HP, ingat, di balik kaca itu ada miliaran transistor yang dibuat dari pasir yang sama yang kamu injakin tiap hari. Setiap detiknya di planet ini, ada 430 reaktor nuklir yang beroperasi. Mereka menerangi kota-kota, menggerakkan pabrik-pabrik, dan mendorong kapal induk. Tapi di jantung setiap reaktor itu ada logam yang bisa membakar kota atau menghapusnya dari peta. Ini uranium. Cuma 1 kilogram uranium yang diperkaya itu mengandung energi setara 2 juta kilogram batu bara. Tapi gimana sih elemen mematikan ini berubah dari biji abu-abu jadi batang bahan bakar yang bersinar? Kamu bakal tahu kenapa para penambang pakai detektor radiasi bakal waktu mandi, gimana centrifuge berputar lebih cepat dari peluru, dan apa yang terjadi ketika satu atom uranium aja terbelah jadi 2. Jangan skip sampai akhir ya, karena bagian terakhir bakal nunjukin gimana manusia berhasil menjinakkan kekuatan bintang-bintang. Sejarah uranium dimulai jauh sebelum era atom. Tahun 1789, seorang kimiawan Jerman bernama Martin Klaproth berhasil mengisolasi logam berat yang aneh dari mineral dan menamakannya sesuai planet Uranus yang ditemukan beberapa tahun sebelumnya. Waktu itu, nggak ada yang tahu kalau elemen perak keabu-abuan ini bakal jadi material paling berbahaya sekaligus paling berharga di abad ke-20. Di abad ke-19, uranium dipakai buat mewarnai kaca jadi kuning cerah dan hijau. Kaca uranium ini bersinar di bawah sinar ultraviolet dan dianggap sebagai dekorasi yang keren banget. Orang-orang bahkan nggak sadar kalau mereka lagi pegang bom potensial. Semuanya berubah tahun 1938 ketika Otto Hahn dan Fred Strassmann menemukan pembelahan inti uranium. Ternyata, satu atom uranium-235 setelah menyerap neutron terpecah jadi 2 bagian, melepaskan energi yang luar biasa gede plus neutron-neutron baru. Neutron-neutron ini bisa memecah atom-atom berikutnya. Begitu dimulainya reaksi berantai. Dunia langsung paham, uranium bukan cuma logam biasa. Ini kunci kekuatan yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Dimulailah perburuan uranium.
Proyek Manhattan di AS, program Soviet, riset Inggris, semua nyari deposit uranium. Dan ketemu. Tambang uranium terbesar ada di Kazakhstan, Kanada, Australia, sama Namibia. Kazakhstan jadi juara mutlak, produksi sekitar 40% uranium dunia. Tambang Kanada di cekungan Athabasca punya biji uranium terkaya di planet ini, sampai 20% uranium, padahal normalnya cuma 0,2%. Deposit Olympic Dam di Australia segede itu loh, cadangannya diperkirakan jutaan ton. Terus, di Namibia ada tambang uranium Rosing, salah satu tambang terbuka terbesar di dunia, di mana ekskavator raksasa kerja non-stop. Setiap tahun, dunia nambang sekitar 53.000 ton uranium. Kedengarannya banyak banget ya, tapi sebenarnya uranium itu elemen langka. Di kerak bumi, jumlahnya cuma 2,8 per sejuta. 1000 kali lebih sedikit dari seng dan 40 kali lebih sedikit dari timbal. Penambangan uranium dimulai jauh di bawah tanah atau di permukaan tambang raksasa. Tambang bawah tanah bisa mencapai kedalaman 1,5 kilometer. Di sini gelap gulita banget, cuma diterangi sinar lampu di helm para penambang. Udaranya berat, lembab, penuh bau bahan peledak dan debu. Suhunya bisa sampai 40 derajat. Batuan sedalam ini kepanasan dari inti bumi. Para penambang ngebor lubang di urat uranium, pasang bahan peledak, terus mundur ke jarak aman. Ledakannya menggelegar kayak guntur bawah tanah, dan tontonan batuan runtuh ke bawah. Loader raksasa dengan roda setinggi orang mengumpulkan pecahan batuan dan membawanya ke lift tambang. Biji uranium itu bukan uranium murni loh. Ini cuma batuan yang kandungan oksida uraniumnya dari 0,1 sampai 20% doang. Sisanya cuma batuan kosong. Tapi, bahkan jumlah kecil ini bikin setiap batu jadi radioaktif. Dosimeter yang dipasang di pinggang para penambang terus berbunyi, ngukur tingkat radiasi. Setiap pekerja dapat dosis radiasi terbatas per tahun. Kalau udah lewat batas, pulang aja deh sampai musim berikutnya. Di permukaan, biji dimuat ke truk dam dan dibawa ke pabrik pengolahan. Di sini dimulai tahap pertama mengubah batu jadi bahan bakar. Biji dihancurkan di pabrik penggilingan raksasa, di mana bola-bola baja sebesar semangka menggiling batu jadi debu halus. Debu ini dicampur sama asam sulfat, mulailah pelindihan kimia. Asam melarutkan oksida uranium, ninggalin batuan kosong nggak tersentuh. Hasilnya cairan kuning hijau, mirip sup racun. Cairan ini disaring, dibersihkan, diuapkan, dan jadilah bubuk kuning terang yang disebut yellow cake. Ini konsentrat uranium yang mengandung sampai 80% oksida uranium. Yellow cake ini dikemas dalam drum baja dengan berat 200 kg per drum, terus dikirim ke pabrik konversi. Tapi, uranium ini belum siap buat reaktor loh. Masalahnya gini, uranium alami itu terdiri dari dua isotop, uranium-238, 99,3%, dan uranium-235, cuma 0,7% doang. Hanya uranium-235 aja yang bisa mempertahankan reaksi berantai. Makanya, uranium perlu diperkaya. Naikin kadar uranium-235 sampai 3-5% buat reaktor, atau sampai 90% buat senjata. Di pabrik konversi, yellow cake diubah jadi gas, uranium heksafluorida. Gas ini beracun, korosif, dan radioaktif sekaligus. Pada suhu ruangan bentuknya padat, kayak es. Tapi kalau dipanasin sampai 56 derajat, langsung berubah jadi gas, tanpa fase cair sama sekali. Uranium heksafluorida dipompa ke dalam silinder baja, terus dibawa ke pabrik pengayaan. Nah, di sini dimulai tahap yang paling rumit secara teknologi, pemisahan isotop. Uranium-235 dan uranium-238 itu secara kimia identik banget. Tapi beda masanya cuma 3 neutron aja. Gimana caranya misahin sesuatu yang hampir sama persis? Pakai metode sentrifugal gas. Bayangin ruangan gede seukuran lapangan sepak bola, diisi ribuan pipa logam vertikal setinggi 2 meter. Itu namanya sentrifuga. Tiap sentrifuga berputar dengan kecepatan sampai 100.000 putaran per menit. Lebih cepat dari peluru terbang loh. Uranium heksafluorida dimasukkan ke dalam sentrifuga.
Dan karena gaya sentrifugal yang super kuat, uranium-235 yang lebih berat terdorong ke dinding. Sementara uranium-238 yang lebih ringan terkonsentrasi di tengah. Bedanya mikroskopis banget, cuma 1% per sekali proses. Makanya, gas ini harus dilewatkan ribuan sentrifuga yang terhubung dalam kaskade. Setiap sentrifuga berikutnya dapat uranium yang sedikit lebih diperkaya dibanding yang sebelumnya. Prosesnya berlangsung berbulan-bulan. Pada akhirnya dihasilkan uranium heksafluorida yang diperkaya dengan kandungan uranium-235 sekitar 3-5%. Ini cukup untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau pengayaannya dilanjutkan sampai 90% akan jadi uranium tingkat senjata. Makanya, pabrik pengayaan dijaga lebih ketat dari benteng. Uranium heksafluorida yang sudah diperkaya dibawa lagi ke pabrik, di mana gas ini diubah jadi uranium oksida padat, bubuk keramik berwarna abu-abu gelap. Bubuk ini dicetak jadi tablet silinder kecil seukuran ujung jari. Setiap tablet beratnya sekitar 7 gram, tapi mengandung energi setara 400 kg batu bara atau 3 barel minyak. Tablet-tablet ini dipanaskan dalam tungku pada suhu 1700 derajat Celcius. Mereka jadi keras seperti berlian dan punya kilau metalik yang khas. Sekarang, tablet-tablet ini harus diubah jadi batang bahan bakar. Mereka ditumpuk ke dalam tabung panjang tipis yang terbuat dari campuran zirkonium, material yang nggak menyerap neutron dan tahan terhadap suhu ekstrim serta tekanan di dalam reaktor. Setiap tabung panjangnya sekitar 4 meter dan berisi beberapa ratus tablet. Tabung-tabung ini disegel rapat dan dikumpulkan jadi bundel, rakitan bahan bakar. Satu rakitan berisi dari 100 sampai 300 batang, yang diikat jadi satu struktur dengan celah untuk sirkulasi air. Berat satu rakitan bahan bakar mencapai 700 kg. Rakitan bahan bakar yang sudah jadi dikirim ke pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sini mereka dimuat ke zona aktif reaktor, wadah baja masif bertekanan tinggi yang dikelilingi dinding beton dan baja setebal 1 meter. Ketika batang-batang diturunkan ke reaktor dan reaksi berantai dimulai, suhu di dalamnya mencapai 300 derajat Celcius. Neutron melesat menembus zona aktif, menabrak atom uranium-235. Membelahnya, dan setiap pembelahan melepaskan energi yang luar biasa besar. Energi ini memanaskan air sampai jadi uap. Uap memutar turbin. Turbin menggerakkan generator, dan generator menghasilkan listrik yang menerangi jutaan rumah. Satu batang bahan bakar uran bisa bekerja di reaktor selama 3-6 tahun. Selama waktu itu, dia menghasilkan energi sebanyak satu rangkaian kereta penuh batu bara atau satu kapal tanker minyak. Tapi lama-lama uranium-235 habis terbakar. Produk hasil pembelahan menumpuk. Isotop radioaktif yang meracuni reaksi. Batang ini dikeluarkan dari reaktor dan ditempatkan di kolam pendingin. Tangki raksasa berisi air sedalam 12 meter. Air mendinginkan batang-batang ini dan menyerap radiasi. Mereka akan tergeletak di sini bertahun-tahun, mendingin dan kehilangan aktivitasnya sebelum dikirim untuk didaur ulang atau dikubur. Perjalanan panjang uranium dari tambang gelap di dalam bumi sampai reaktor yang bersinar, ini cerita tentang gimana manusia belajar ngambil energi dari inti materi itu sendiri. Dari ledakan di tambang sampai putaran centrifuge, dari tablet keramik sampai fuel assembly, setiap tahap butuh presisi, teknologi, dan kontrol banget. Uranium bukan cuma logam biasa. Ini jembatan antara masa lalu, waktu kita masih bakar kayu, dan masa depan, waktu kita mungkin bisa nguasain fusi termonuklir. Sekarang, energi nuklir nyediain sekitar 10% listrik dunia. Artinya, setiap 10 lampu di dunia, satu nyala karena uranium. Tapi ini juga logam yang bisa ngehancurin peradaban dalam hitungan menit. Dan selama manusia bisa jaga keseimbangan ini, antara kreasi dan kehancuran, antara terang dan gelap, kita masih bisa bertahan. Uranium kasih kita kekuatan luar biasa. Dan sekarang, tugas kita, jangan sampai disalahgunain. Setiap tahun, dunia memproduksi lebih dari 1.200.000.000 produk wol. Sweater, shawl, mantel, semua ini dibuat dari bahan yang telah menjadi andalan industri tekstil selama ribuan tahun.
Tapi apa yang membuat bulu domba biasa ini begitu istimewa? Di balik setiap sweater hangat tersembunyi sebuah proses di mana alam bertemu dengan teknologi tinggi. Dari mencukur domba hingga kain jadi, wool menjalani perjalanan transformasi yang menakjubkan. Bagaimana dari gumpalan wool kotor lahir sebuah bahan senilai 80 miliar dolar per tahun? Tonton sampai akhir dan kamu akan tahu bagaimana industri ini bekerja yang mengubah anugerah alam menjadi fondasi moda dunia. Industri wool adalah mesin raksasa yang setiap tahunnya memproses lebih dari 4 miliar pon wool. Itu hampir 2 juta ton. 3 negara mengendalikan lebih dari 60% produksi dunia, Australia, Tiongkok, dan Selandia Baru. Peternakan Australia mengkhususkan diri pada wool halus berkualitas tinggi dari domba merino yang paling dihargai. Sedangkan Tiongkok adalah pengolah dan konsumen terbesar. Di sini beroperasi ribuan pabrik tekstil yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Nilai ekonomi seluruh industri wool melebihi 80 miliar dolar per tahun, termasuk ekspor serat mentah dan produk jadi. Namun, keunggulan utama wool adalah ini merupakan bahan alami yang sepenuhnya terbarukan. Domba menumbuhkan wool baru setiap tahun, menjadikan industri ini salah satu yang paling ramah lingkungan di dunia mode. Perjalanan wool dimulai di padang pengembalaan luas Selandia Baru dan Australia, tempat para peternak mengelola kawanan ternak mereka dengan standar yang sangat ketat. Setiap peternakan memilih jenis domba dengan cermat sesuai tujuan produksi mereka. Merino menghasilkan serat yang sangat halus untuk pakaian premium, sementara jenis Romney atau Corriedale menghasilkan serat yang lebih panjang dan kuat untuk keperluan industri. Setiap domba mendapat tanda pengenal pribadi yang mencatat informasi tentang usia, kesehatan, dan kualitas woolnya. Kawanan ternak digembalakan secara bergiliran di berbagai area untuk mencegah penipisan tanah dan menjaga kesuburan lahan. Pakan mereka dilengkapi dengan jerami, biji-bijian, dan mineral agar wool tumbuh lebat, seragam, dan berkilau. Kandang dijaga agar tetap kering dan sirkulasi udaranya baik untuk mencegah parasit dan penyakit kulit. Setiap musim, peternak memberikan vaksinasi, pengobatan cacing, dan memeriksa setiap hewan dengan teliti karena kesehatan domba secara langsung menentukan kualitas serat yang dihasilkan. Sebelum musim kawin tiba, domba-domba menjalani proses yang dikenal sebagai flushing, di mana pakan mereka diperkaya dengan suplemen khusus selama beberapa minggu untuk meningkatkan kesuburan dan menghasilkan anak domba yang lebih kuat dengan bulu halus. Saat melahirkan, induk-induk diawasi dengan ketat agar bayi yang baru lahir segera mendapat susu. Beberapa minggu kemudian, anak-anak domba diberi tanda, ditimbang, dan dipindahkan ke padang rumput yang subur untuk dipisahkan dari induknya. Ketika bulan-bulan hangat tiba, kawanan domba dimandikan, diobati dari kutu, dan dibiarkan kering secara alami sebelum dicukur. Setiap domba ditangani dengan hati-hati untuk menghindari stres dan mendapatkan bulu utuh yang bersih tanpa robekan. Setelah pencukuran, mereka diperiksa lagi, luka kecil dirawat, dan diberi waktu istirahat sebelum dikembalikan ke padang rumput. Setiap tahap, mulai dari pemberian pakan hingga pencukuran, mengikuti standar kesejahteraan hewan yang ketat, karena hanya domba yang sehat yang dapat menghasilkan wool bersih, tahan lama, dan bernilai tinggi. Setelah berbulan-bulan perawatan, ketika bulu domba tumbuh sempurna dan cuaca mulai menghangat, tiba saatlah musim pencukuran. Waktu ini dipilih dengan sempurna, domba akan merasa nyaman setelah kehilangan mantel hangatnya, dan mereka punya cukup waktu untuk menumbuhkan yang baru sebelum musim dingin tiba. Sebelum proses dimulai, kawanan domba ditempatkan di kandang yang bersih dan kering, serta diberi makan porsi yang lebih ringan agar hewan-hewan tetap tenang. Para pencukur adalah profesional berkualifikasi tinggi yang terlatih bekerja dengan setiap hewan secara aman. Mereka menggunakan mesin listrik presisi dengan mata pisau yang tajam, bergerak dalam urutan tertentu, dimulai dari perut dan kaki, kemudian beralih ke sisi tubuh, bahu, dan punggung. Tujuannya adalah melepas seluruh bulu dalam satu gerakan halus dan berkelanjutan tanpa merusak serat. Pencukur berpengalaman bisa menangani 200 hingga 250 ekor domba per hari, hanya menghabiskan 1-2 menit untuk setiap hewan.
bulu pendek dan kotor dari perut dan kaki dipisahkan untuk produk berkualitas rendah, sedangkan bulu panjang halus dan putih dari punggung dan sisi tubuh disimpan untuk produksi kain premium. Tujuannya adalah melepas seluruh bulu dalam satu gerakan halus dan berkelanjutan tanpa merusak serat. Pencukur berpengalaman bisa menangani 200 hingga 250 ekor domba per hari, hanya menghabiskan 1-2 menit untuk setiap hewan. Bulu pendek dan kotor dari perut dan kaki dipisahkan untuk produk berkualitas rendah, sedangkan bulu panjang halus dan putih dari punggung dan sisi tubuh disimpan untuk produksi kain premium. Setelah pencukuran, domba-domba diperiksa untuk memastikan tidak ada luka atau lecet, kemudian diolesi antiseptik, dan dikirim untuk beristirahat di kandang yang terlindung dari angin. Setiap bulu besar merupakan hasil perawatan dan pertumbuhan selama setahun penuh, kini menjadi bahan mentah pertama dalam perjalanan industri wool. Dari ruang pencukuran, bulu-bulu segar langsung dikirim ke area penyortiran, di mana keahlian manusia tetap tak tergantikan meskipun di tengah otomasi modern. Setiap bulu dihamparkan di atas meja lebar dan diperiksa warna, panjang serat, dan kehalusannya. Bagian manapun yang kusut dengan rumput, kotoran, atau terlalu pendek untuk dipintal akan dibuang. Penyortir berpengalaman memisahkan bulu berdasarkan zona, wool dari perut dan kaki disimpan untuk penggunaan industri, sedangkan serat panjang dan bersih dari punggung dan samping disisihkan untuk kain halus. Tahap teliti ini tidak hanya memaksimalkan nilai setiap bulu, tetapi juga memastikan konsistensi dalam batch produksi sebelum wool dipadatkan menjadi bal dan dikirim ke pabrik pencucian. Setelah proses penyortiran selesai, bulu domba yang bersih dikumpulkan dan dipindahkan ke area pengepresan. Di sini, mesin pres hidrolik yang kuat memadatkan setiap batch menjadi bal berbentuk persegi panjang yang padat dengan berat antara 136 hingga 180 kg, dibungkus rapat dengan goni atau plastik tebal untuk perlindungan dari kelembapan. Setiap bal diberi label dengan informasi terperinci, termasuk peternakan asal, jenis domba, dan kualitas bulu, memastikan ketertelusuran penuh di seluruh rantai pasokan. Di pabrik pengolahan bahan baku, bal-bal bulu domba dibuka dan disebarkan merata di atas ban berjalan untuk pembersihan. Tahap pertama terjadi di dalam mesin pembuka yang dilengkapi dengan beberapa baris gigi logam berputar berkecepatan tinggi yang dirancang untuk memisahkan serat-serat yang kusut dan menghilangkan kotoran yang terperangkap seperti debu, rumput, dan tanah. Ini melonggarkan bulu domba dan mempersiapkannya untuk penyerapan air yang lebih baik pada tahap pencucian berikutnya. Sistem pencucian terdiri dari 6 tangki air panas yang bekerja secara berkesinambungan pada suhu 76 hingga 82 derajat Celcius. 3 tangki pertama berisi larutan sabun encer untuk melarutkan lanolin, yaitu minyak alami yang dikeluarkan domba untuk melindungi bulunya dari kelembaban. 3 tangki terakhir diisi dengan air bersih untuk pembilasan menyeluruh. Air disaring dan dialirkan berlawanan arah melalui pompa otomatis, menghemat energi dan menjaga kualitas tetap konsisten di semua batch. Di antara setiap tangki, terdapat roll peras lembut yang memeras air kotor dengan hati-hati tanpa merusak serat. Sensor suhu dan aliran secara otomatis mengatur parameter pencucian agar sistem tetap berada pada tingkat optimal yang aman. Lanolin yang diekstrak dikumpulkan dan dimurnikan secara terpisah untuk digunakan dalam kosmetik dan farmasi. Akhirnya, wool bersih masuk ke pengering drum putar, di mana udara hangat bersirkulasi merata, sementara drum terus berputar, memungkinkan panas menembus setiap helai. Ketika proses selesai, serat mencapai tingkat kelembaban standar sekitar 12%, lembut, cerah, dan sepenuhnya bebas dari kontaminasi, siap untuk penyimpanan dan kontrol kualitas. Ball wool kering dimasukkan ke dalam mesin pencampur serat. Setiap batch yang berbeda dalam warna, kehalusan, atau asal ditimbang dengan tepat dan dicampur oleh roller berputar dengan pisau spiral yang memisahkan serat yang menggumpal selama pengeringan. Sistem penyemprotan menjaga kelembaban udara dan mencegah listrik statis, sementara sensor mengontrol kecepatan untuk keseragaman yang sempurna. Serat keluar dalam kondisi lembut, ringan, dan elastis, siap untuk tahap mekanis berikutnya. Memasuki fase pembentukan struktural, wool kering dimasukkan ke bagian pengkardean, di mana serat-serat longgar disejajarkan dalam satu arah yang seragam. Material melewati mesin carding yang dilengkapi dengan beberapa roller bergigi logam yang berputar dengan kecepatan berbeda untuk menciptakan gesekan terkontrol dan gaya tarik. Serat keluar dalam kondisi lembut, ringan, dan elastis, siap untuk tahap mekanis berikutnya.
Memasuki fase pembentukan struktural, wall kering dimasukkan ke bagian pengkardian, di mana serat-serat longgar disejajarkan dalam satu arah yang seragam. Material melewati mesin karding yang dilengkapi dengan beberapa roller bergigi logam yang berputar dengan kecepatan berbeda untuk menciptakan gesekan terkontrol dan gaya tarik. Melalui gerakan berputar yang terus-menerus ini, serat-serat yang kusut terpisah, diluruskan, dan secara bertahap dibersihkan. Sepanjang seluruh proses, sistem penghilang debu dan sensor elektronik menghilangkan serat pendek, debu halus, dan kotoran yang tersisa dari tahap pembersihan sebelumnya. Ketika material keluar dari ruang mesin, ia muncul sebagai jaring serat tipis yang berkelanjutan yang secara otomatis digulung menjadi pita-pita lembut dengan ketebalan dan berat yang konsisten. Setelah tahap penyisiran selesai, pita-pita wall yang panjang dan bersih dipindahkan ke bagian pemintalan, sebuah fase kritis yang menentukan kekuatan dan kehalusan material. Di sini, serat-serat masuk ke dalam mesin pintal multi-roll, di mana setiap roll berputar dengan kecepatan yang sedikit berbeda untuk memberikan tegangan penarikan secara bertahap. Roll depan menahan serat dengan stabil, sementara roll belakang sedikit dipercepat, menarik pita menjadi lebih tipis sambil tetap mempertahankan elastisitas dan kohesi internalnya. Sebelum mencapai unit pemutar, permukaan setiap helai dilapisi dengan lapisan tipis minyak pemintalan ultra halus, mengurangi gesekan dan mencegah penumpukan listrik statis. Ketika serat-serat melewati unit pemutar pusat, mereka terikat erat menjadi satu helai benang, membentuk struktur yang kuat sekaligus elastis. Tingkat putaran dikontrol oleh sensor tegangan, memastikan konsistensi sempurna di sepanjang benang. Benang jadi dililitkan pada gulungan besar, kemudian digulung ulang menjadi kumparan kecil berukuran standar. Pemindai optik memeriksa setiap helai secara real-time, mendeteksi bagian tebal, titik lemah, atau area yang terlalu terpilin. Setiap cacat secara otomatis dipotong dan disambung menggunakan pengelasan termal, menciptakan sambungan mulus yang hampir tak terlihat mata telanjang. Pada tahap produksi berikutnya, benang wall yang kini telah mencapai keseimbangan sempurna antara kehalusan dan kekuatan masuk ke sistem tenun, di mana material berubah dari benang-benang lepas menjadi struktur tekstil yang utuh. Dan begitulah, setelah melalui perjalanan dari padang rumput luas, melewati pencucian, penyisiran, pemintalan, dan penenunan, bulu domba biasa menjadi dasar untuk sweater hangat, mantel elegan, dan selimut mewah yang menghangatkan jutaan orang di seluruh dunia. Sumber baja daur ulang terbesar di dunia tidak lahir di tambang yang dalam, melainkan di kota-kota yang ramai. Mereka menyebutnya gerbang kedua untuk mobil. Ini adalah daur ulang otomotif, industri yang mengubah kuburan mobil menjadi tambang baja paling efisien di zaman modern. Hanya di Amerika Serikat, setiap tahun lebih dari 12 juta mobil menghilang dari jalan untuk memulai perjalanan yang luar biasa. Ini bukan cerita tentang kematian logam. Ini adalah cerita tentang keabadiannya. Bagaimana baja yang telah habis masa pakainya melewati api dan neraka mekanis untuk terlahir kembali. Dan rahasia luar biasa apa yang disimpan oleh setiap mobil tua yang bahkan tidak disadari oleh mantan pemiliknya. Jawabannya akan mengejutkan Anda. Di balik setiap mobil yang berkarat di pinggir jalan tersembunyi, industri kolosal senilai 60 miliar dolar. Ini adalah dunia di mana jutaan mobil tua tidak mati, tetapi hanya berubah bentuk. Proses ini memberikan pekerjaan kepada ratusan ribu orang dan memberikan pukulan kuat pada biaya metalurgi tradisional. Jika biji besi adalah tambang alami yang dapat habis dan mahal, maka mobil yang sudah tidak terpakai adalah tambang buatan manusia yang hampir tak terbatas. Setiap siklus daur ulang menghemat hingga 74% energi dibandingkan dengan penambangan biji baru yang sangat sulit dari dalam tanah. Ini cukup untuk memasok listrik ke kota kecil selama 1 tahun penuh. Rata-rata, hingga 75% berat setiap mobil, dari baja dan aluminium hingga kaca dan plastik, dapat dipulihkan dan dikembalikan ke layanan. Hasilnya, ratusan juta ton material terlahir kembali setiap tahun, melanjutkan perjalanan mereka dalam bentuk gedung pencakar langit, peralatan rumah tangga, dan bahkan bodi mobil generasi baru yang mengkilap. Ketika sebuah mobil mencapai akhir perjalanan hidupnya, ceritanya tidak berakhir, tetapi baru dimulai. Mobil dibawa ke zona penerimaan pabrik daur ulang, semacam purgatorium untuk mobil.
Di sini, teknisi seperti ahli patologi memeriksa setiap pasien dengan cermat. Mereka mencatat nomor identifikasi, tahun pembuatan, jarak tempuh, dan kondisi umum. Setiap mobil difoto, diberi kode pelacakan unik, dan semua data dimuat ke sistem digital yang akan memantau nasibnya di setiap tahap. Perhatian khusus diberikan pada komponen yang masih bisa melayani umat manusia, mesin, transmisi, generator, dan elemen elektronik. Organ ini diekstrak dengan hati-hati untuk mengisi pasar suku cadang mobil bekas senilai miliaran dolar. Mengejutkan, di Amerika Serikat, berkat sistem yang luar biasa teratur, lebih dari 95% mobil yang dihapuskan melalui proses ini. Ini menjadikan mobil sebagai produk konsumen yang paling banyak didaur ulang di dunia, lebih efisien daripada daur ulang kertas atau kaca. Setelah penerimaan, mobil dipindahkan ke zona detoksifikasi. Langkah pertama dan paling penting adalah menetralisir ancaman tersembunyi. Dari bawah kap mesin, segera dikeluarkan aki asam timbal. Tingkat daur ulangnya mencapai angka hampir sempurna, yaitu 98%. Blok litium-ion dari mobil hybrid dan listrik memerlukan prosedur yang lebih ketat dan dikirim ke fasilitas khusus di mana mereka dibongkar hampir secara manual. Baru setelah itu, mobil yang sudah tidak ada listriknya diangkat ke platform untuk pengeringan penuh. Instalasi khusus seperti jarum suntik raksasa menusuk tangki dan pipa, memompa semua cairan, sisa bensin, oli mesin dan transmisi, refrigeran dari sistem pendingin udara. Dalam mobil yang dihapuskan, masih terkandung beberapa puluh liter zat yang mudah terbakar dan beracun. Yang menarik, di sini tidak ada yang terbuang. Sebagian besar cairan yang diekstrak setelah filtrasi digunakan untuk mengisi bahan bakar peralatan di pabrik itu sendiri, menciptakan siklus energi yang hampir tertutup. Begitu semua cairan dikeringkan, mobil berubah menjadi kerangka baja tanpa nyawa, dan pembongkaran anatomisnya dimulai. Roda dilepas terlebih dahulu. Ban lama yang akan terurai selama berabad-abad di tempat pembuangan sampah dikirim untuk dihancurkan menjadi remah karet untuk aspal dan permukaan taman bermain anak yang aman. Velg baja dan aluminium segera pergi untuk peleburan ulang. Selanjutnya giliran kaca. Robot khusus dengan pemotong berlian memotong kaca depan dan samping. Kemudian pintu dilepas, rangka baja dipotong. Sementara isian yang rumit, motor listrik, speaker, dan kilometer kabel dibongkar secara terpisah untuk mengekstrak tembaga berharga. Berikutnya adalah interior, kursi, panel instrumen, karpet. Akhirnya, tiba klimaksnya, ekstraksi jantung dan jiwa mobil. Mesin dan transmisi, unit terberat dan paling berharga, dikeluarkan dengan hati-hati menggunakan derek. Beberapa di antaranya, jutawan sejati, akan dipulihkan dan dijual. Yang lain akan dibongkar hingga baut terakhir untuk mengekstrak logam mulia dari catalytic converter, platinum, palladium, dan rhodium. Sebelum mobil memasuki babak terakhir hidupnya, ia menunggu prosedur yang kasar tetapi diperlukan. Semua yang tidak perlu dirobek darinya. Lengan mekanis besar dengan gunting hidrolik yang mampu memotong balok baja, dengan kekuatan puluhan ton, merobek sisa-sisa pintu, mencabut sistem knalpot dari akarnya, dan meremukan radiator seperti gelas kertas. Bumper plastik, sisa pelapis, dan busa dibuang ke samping. Tahap ini bertindak sebagai filter kasar, menghilangkan semua yang dapat mencemari baja murni. Setelah beberapa menit pembersihan yang brutal namun efektif, yang tersisa dari mobil hanyalah esensi murninya, cangkang baja yang rapi. Sekarang, ia dikirim ke mesin pres hidrolik. Di bawah kekuatan yang menghancurkan dari 150 hingga 200 ton, ini seperti jika paus biru menginjak mobil. Struktur dikompresi menjadi blok logam kompak yang volumenya hanya 1/10 dari yang asli. Begitu rangka ditekan, bal baja padat yang menyerupai kubus gula raksasa diumpankan ke mulut monster sejati, pencacah berperforma tinggi. Ini adalah jantung mekanis dari seluruh lini.
Di dalam ruangnya, rol baja besar dengan gigi dari baja yang dikeraskan berputar ke arah yang berlawanan. Dengan auman yang memepakkan telinga yang mengguncang tanah, mereka menangkap blok yang ditekan dan merobeknya berkeping-keping. Dalam hitungan detik, mobil yang dulunya menempati seluruh tempat parkir berubah menjadi aliran fragmen besi tua yang seragam seukuran kepalan tangan. Pencacah industri modern dapat memproses hingga 150 ton baja per jam. Ini ratusan mobil setiap hari. Setelah penghancuran, campuran logam dan non-logam ini bergerak di sepanjang jalur penyortiran. Magnet kuat yang tergantung di atas konveyor menangkap semua baja dari aliran, sementara arus eddy yang menciptakan medan gaya tak terlihat membuang aluminium dan tembaga yang lebih ringan ke samping. Apa yang dulunya adalah rangka mobil, sekarang dalam bentuk briket baja murni, dimasukkan ke dalam tungku busur listrik. Di sini mereka menunggu kelahiran kembali dalam api. Elektroda grafit raksasa turun ke dalam massa logam dan melepaskan arus puluhan ribu ampere, menciptakan busur yang menyilaukan seperti petir buatan. Dalam hitungan menit, suhu di dalam naik di atas 1600 derajat Celcius, mengubah besi tua padat menjadi aliran baja cair yang bergelora. Ke dalam lautan api ini ditambahkan kapur dan flux yang, seperti spons kimia, menyerap semua kotoran yang tersisa, membentuk lapisan terak di permukaan. Dari masa kacau suku cadang mobil tua, lahirlah lautan baja cair murni yang berkilauan. Aliran api ini segera diarahkan ke jalur pengecoran kontinu, di mana ia mengalir ke dalam cetakan yang didinginkan air, mengeras, dan membentuk bilet panjang yang menyala. Pada saat mereka meninggalkan tungku, bilet baja yang menyala merah bergegas ke pabrik penggulungan panas. Di sini, puluhan rol besar berputar dengan kecepatan tinggi, terus menekan dan meregangkannya, memberikan bentuk baru, baik itu lembaran untuk mobil masa depan atau tulangan untuk gedung pencakar langit. Baja yang baru digulung perlu didinginkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang terkontrol. Nosel semprot menyelimuti permukaannya dengan kabut putih, dengan cepat menurunkan suhu. Begitu baja mendingin, setiap gulungan menjalani pemeriksaan yang sangat ketat. Sensor ultrasonik memindainya untuk mencari retakan internal tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata. Dari kilau api hingga kekuatan stabil, begitulah baja terlahir kembali. Setiap mobil yang dihapuskan memberi makan industri senilai miliaran dolar, membuktikan bahwa daur ulang bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga pilar tersembunyi dari ekonomi modern. Dan rahasia yang kita bicarakan di awal itu sederhana. Di setiap mobil baru, di setiap gedung pencakar langit, di setiap jembatan, hidup bagian dari mobil yang pernah berjalan di jalan kita. Logam tidak mati, ia hanya menunggu waktunya untuk kembali. Di suatu tempat di dunia saat ini sedang lahir sebuah raksasa beton yang mampu menutupi ruang selebar lapangan basket penuh. Dan semua ini tanpa satupun penyangga. Bagaimana bisa pelat berongga yang ringan mampu menahan beban ratusan ton? Mengapa para pembangun mengatakan bahwa dalam pelat-pelat ini tersembunyi kekuatan otot baja? Dan yang terpenting, rahasia apa yang membuat pelat ini begitu unik sehingga setiap tahun di Amerika Utara diproduksi lebih dari 19 juta meter persegi konstruksi ini, area seluas 30 pentagon. Tetaplah sampai akhir dan Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah persepsi Anda tentang beton selamanya. Mesin slip former merayap di atas meja pembentuk sepanjang 180 meter dengan kecepatan sekitar 1,2 meter per menit. Kedengarannya tidak terlalu cepat? Sekarang, mari kita hitung. Ini hampir 61 meter per jam. Ini hampir sepanjang kolam renang Olimpik yang lahir dari beton dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam satu shift 10 jam, satu meja seperti ini dapat mengeluarkan hampir 800 meter pelat beton yang terbentuk sempurna. Dan sekarang tentang fitur utamanya, rongga.
Lubang-lubang di dalamnya bukan hanya untuk keindahan. Lubang-lubang ini mengurangi berat pelat hampir 50% dibandingkan dengan pelat padat dengan ketebalan yang sama. Bayangkan pembangunan pusat perkantoran seluas 9.300 meter persegi. Jika lantai dibuat dari beton padat biasa, beratnya akan sekitar 5.000 ton. Sedangkan dengan plat berongga hanya 3.000 ton. Kita baru saja membuang 2.000 ton berat berlebih dari bangunan. Ini adalah berat sekitar 500 gajah dewasa yang sekarang tidak perlu lagi ditopang oleh fondasi dan kolom. Ini memungkinkan seluruh struktur bangunan menjadi lebih ringan, lebih anggun, dan yang terpenting, jauh lebih murah. Tapi bagaimana pelat yang begitu ringan bisa menjadi kuat? Rahasianya terletak pada otot baja yang tegang itu. Beton yang digunakan dalam pelat ini bukanlah beton yang ada di trotoar Anda. Ini adalah beton berkekuatan tinggi yang menahan tekanan lebih dari 560 kg per cm persegi, sedangkan beton biasa hanya 210 atau 280. Dan kabel baja di dalamnya ditegangkan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga menciptakan kompresi konstan dalam pelat. Itulah mengapa pelat-pelat ini sangat disukai untuk digunakan dalam pembangunan parkir, supermarket, dan kantor dengan tata ruang terbuka. Setiap tahun di Amerika Utara diproduksi lebih dari 19 juta meter persegi pelat lantai berongga. Angka ini benar-benar tidak masuk akal. Ini adalah area yang cukup untuk membangun 30 bangunan raksasa seperti Pentagon. Setiap tahun. Ini bukan sekedar material bangunan, ini adalah seluruh industri yang dibangun atas kecepatan, efisiensi, dan penggunaan sumber daya yang bijaksana. Semuanya dimulai bukan di molen beton, tetapi di landasan udara raksasa yang datar sempurna di dalam bengkel. Ini adalah meja pembentuk. Bayangkan jalur baja yang rata sempurna dan dipoles dengan lebar beberapa meter, tetapi panjangnya 120, 150, dan terkadang 180 meter. Di bawah jalur ini, terdapat pipa-pipa yang mengalirkan air panas atau uap untuk menjaganya tetap hangat. Di kedua ujung jalur ini, berdiri jangkar baja masif yang tertanam dalam fondasi beton tebal. Di antara kedua jangkar ini, kabel baja berkekuatan tinggi atau untayan ditegangkan. Ini bukan kawat biasa. Ini adalah beberapa helai baja yang dijalin bersama, masing-masing mampu menahan berat mobil. Kabel-kabel ini diletakkan di sepanjang meja 180 meter, membentuk kerangka masa depan pelat. Satu ujung setiap kabel dipasang dengan kuat di jangkar, dan ke ujung lainnya dihubungkan dongkrak hidrolik raksasa. Dan dongkrak ini mulai menarik. Ia menegangkan setiap kabel baja ini dengan kekuatan 13 atau 18 ton. Otot-otot baja menegang, menjadi keras seperti senar gitar raksasa, dan menyimpan energi yang sangat besar. Inilah rahasia nomor 1, tegangan awal. Ketika kerangka baja sudah tegang, tokoh utama memasuki panggung, mesin pembentuk atau slip former. Ini adalah salah satu mesin paling menakjubkan di dunia konstruksi. Bayangkan makhluk aneh, pendek, bergerak sendiri yang perlahan merayap di atas rel di sepanjang meja panjang kita. Di bagian atas ada bunker besar tempat beton dituangkan. Tapi ini bukan beton cair biasa. Ini adalah yang disebut beton dengan slump nol. Beton ini sangat kering sehingga menyerupai tanah yang lembab. Dan mesin ini memulai perjalanan lambatnya. Kedua, vibrator khusus dan pemadat dengan kekuatan luar biasa memadatkan campuran kering ini membuatnya sangat padat.
Dan ketiga, yang terpenting, di dalam mesin ada pipa pembentuk khusus yang bergetar melewati ketebalan beton, meninggalkan rongga bulat sempurna dan halus di belakangnya. Mesin ini, seperti siput beton raksasa, perlahan merayap ke depan, dan di belakangnya, seperti jejak, tertinggal plat beton yang terbentuk sempurna dan tak berujung. Karena betonnya sangat kering, ia langsung mempertahankan bentuknya dan tidak menyebar. Inilah rahasia nomor 2, rongga yang membuat plat 50% lebih ringan dari plat padat. Ketika mesin mencapai ujung meja 180 meter, pekerjaannya selesai. Tapi plat kita masih hijau dan lemah. Tibalah waktunya untuk perawatan spa. Para pekerja menutupi seluruh panjang pita beton ini dengan terpal isolasi besar. Uap panas dialirkan di bawah terpal ini. Ini menciptakan efek sauna yang secara drastis mempercepat reaksi kimia pengerasan beton. Dalam kondisi normal, beton membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mencapai kekuatan penuh. Tetapi, dalam atmosfer panas dan lembab ini, beton mencapai kekuatan yang diperlukan lebih dari 350 kg per cm persegi hanya dalam 12 atau 24 jam. Ketika beton mengeras, tiba saatnya pembebasan. Para pekerja perlahan melepaskan tegangan pada dongkrak hidrolik. Sekarang, plat ini bukan hanya beton, ia sudah prategang atau terkompresi. Ini berarti bahwa ketika beban bekerja dari atas mencoba menekuknya, plat harus terlebih dahulu mengatasi gaya kompresi yang tertanam ini. Inilah yang memungkinkannya menutupi bentang besar tanpa penyangga tambahan. Dan babak terakhir dari pertunjukan ini adalah pemotongan. Di sepanjang rel di pita beton panjang kita, bergerak gergaji raksasa. Ini adalah monster dengan piringan besar yang dilapisi berlian industri. Dengan auman yang memekakan telinga dan semburan percikan api dan air, gergaji ini memotong pelat dengan presisi luar biasa menjadi potongan-potongan dengan panjang yang dibutuhkan. Pelat-pelat yang sudah jadi, rata sempurna, ringan, dan luar biasa kuat diangkat oleh derek raksasa dan dimuat ke truk. Setiap tahun, lebih dari 50.000 ton uranium ditambang di seluruh dunia. Namun, untuk mendapatkan beberapa gram energi saja, bertonton batuan harus diolah. Semuanya dimulai di gurun, di mana suhu mencapai 38 derajat, dan berakhir di reaktor yang memasok listrik untuk New York. Di sini ada sentrifugal yang berputar lebih cepat dari turbin pesawat dan zat yang dapat mengikis logam dalam hitungan detik. Tapi yang paling menarik adalah sesuatu yang bahkan tidak disebutkan dalam instruksi keselamatan. Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang energi atom. Semuanya dimulai dari debu, secara harfiah. Biji uranium ditambang di daerah panas, Arizona, Wyoming, Texas, New Mexico. Di sini, matahari sangat terik, hingga 38 derajat Celcius di tempat teduh, jika Anda bisa menemukannya. Ada 2 metode penambangan, tambang terbuka, di mana lapisan atas tanah diangkat, dan tambang bawah tanah, dengan bahan peledak dan lift. Ada juga metode pelindian di tempat. Pipa dimasukkan ke dalam tanah, larutan khusus dipompa masuk untuk melarutkan uranium langsung dari batuan, lalu dipompa kembali ke atas. Semua biji ini, batuan abu-abu kecoklatan, sekilas tidak berbeda dari batu biasa. Namun, kandungan uranium-235 di dalamnya hanya 0,7%. Sisanya adalah massa yang hampir tidak berguna, yang tidak berfungsi di reaktor. Dan untuk memeras setetes energi yang dibutuhkan, ratusan ton batuan harus diolah. Setelah ditambang, biji dihancurkan, digiling, dan dimasukkan ke dalam rendaman kimia. Ditambahkan larutan asam atau alkali. Kemudian, penyaringan, pengendapan, dan pengeringan pada suhu 260 derajat. Dan hasilnya adalah yellow cake, sebuah konsentrat bubuk berwarna kuning. Nama resminya adalah konsentrat uranium oksida, tetapi semua orang di pabrik menyebutnya yellow cake.
Tampilannya cantik, berwarna mustard, gembur, seperti bumbu barbeque. Tapi jangan sampai terhirup atau tersentuh. Radiasi alfa, waktu paruh yang panjang, debu berbahaya. Yellow cake dikemas dalam drum berdinding ganda, dimuat ke trailer dengan pengawalan, diberi tanda radiasi, dan dikirim ke pabrik pengayaan. Dari debu beracun inilah dimulai perjalanan yang menghasilkan cahaya lampu di atas meja dapur atau listrik untuk kereta bawah tanah yang melaju di bawah New York. Baiklah, yellow cake sudah tiba di dalam drum, radioaktif dan kering. Langkah selanjutnya, mengubahnya menjadi gas, bukan sembarang gas, melainkan uranium heksafluorida. Konsentrat uranium pertama-tama dilarutkan dalam asam, dimurnikan, lalu diubah menjadi uranium dioksida. Dan disinilah keajaiban dimulai. Uranium dioksida direaksikan dengan fluorin dalam reaktor khusus pada suhu 540 derajat. Reaksi ini menghasilkan gas transparan yang mudah menguap, yang mendidih pada suhu 56 derajat. Artinya, cukup dipanaskan sedikit dan ia berubah dari kristal menjadi uap. Tapi tidak sesederhana itu. Gas ini sangat beracun. Ia mengikis logam, merusak kulit, dan di udara lembab langsung berubah menjadi hidrogen fluorida dan asam uranat. Sebuah koktail mematikan. Itulah mengapa semua ini dilakukan dalam reaktor otomatis yang kedap udara. Zat ini terbentuk sebagai kristal padat keputihan jika didinginkan hingga suhu kamar. Kristal-kristal ini disimpan dalam kontainer baja, drum dengan ukiran dan tanda radioaktif. Setiap drum beratnya hampir 14 ton. Anda pikir mesin cuci berputar cepat? Anda belum melihat sentrifugal nuklir yang berputar 70.000 putaran per menit. Itu 10 kali lebih cepat dari turbin pesawat. Dan semua ini hanya untuk satu tujuan, memisahkan isotop uranium. Uranium heksafluorida, gas beracun yang baru saja kita buat, dipompa ke dalam ruang silinder yang tinggi dan ramping, yang dipercepat hingga kecepatan luar biasa. Gaya sentrifugal melakukan tugasnya. Atom uranium-238 yang lebih berat terlempar ke tepi, sementara yang lebih ringan, uranium-235, tetap berada di dekat pusat. Tetapi satu sentrifugal saja tidak cukup. Jadi mereka dihubungkan dalam kaskade yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan unit. Setiap unit sedikit memperkaya gas dan meneruskannya ke unit berikutnya. Siklus ini berulang terus hingga kandungan uranium-235 mencapai setidaknya 3 hingga 5%. Ini adalah standar untuk reaktor. Oke, gas sudah diperkaya, tapi dalam bentuk gas, ia tidak bisa memberi makan reaktor. Jadi sekarang ia diubah lagi, kali ini menjadi bentuk keramik padat. Setelah serangkaian reaksi kimia, gas tersebut menjadi uranium dioksida, zat padat berwarna abu-abu gelap. Bubuk ini dipadatkan di bawah tekanan 20 ton menjadi pelet silinder kecil berdiameter 8 mm. Terlihat hampir lucu. Selanjutnya, pelet-pelet ini dipanaskan dalam tungku pada suhu hampir 1650 derajat agar menjadi sekeras porselen. Kemudian, mereka dipoles dan dihaluskan. Pelet-pelet tersebut dimasukkan ke dalam tabung logam panjang, batang bahan bakar, biasanya terbuat dari paduan zirkonium, karena tidak berkarat dan tahan terhadap radiasi ekstrim. Setiap batang diisi dengan lebih dari 300 pelet. Batang-batang tersebut dilas secara kedap udara dan digabungkan menjadi modul rakitan bahan bakar. Bentuknya seperti kerangka dari puluhan tabung yang disusun dalam bentuk persegi. Satu rakitan seperti ini bisa berbobot lebih dari 680 kg dan beroperasi hingga 6 tahun di dalam reaktor. Bahan bakar yang sudah jadi dikemas dalam kontainer berlapis baja. Transportasinya dilakukan di bawah pengawalan melalui rute khusus dengan pendamping dan GPS.
Setelah semua proses ini, tersisa uranium heksafluorida bekas yang disebut tailings. Ini adalah campuran isotop yang masih mengandung sedikit uranium-235 tapi tidak banyak. Tailings ini disimpan dalam drum baja di area khusus di bawah pengawasan. Ketika sebuah rakitan bahan bakar telah menyelesaikan masa tugasnya selama 4 atau 6 tahun di jantung reaktor, ia bukan lagi bintang yang bersinar. Rakitan itu diangkat oleh sistem robotik dan dipindahkan ke kolam air. Kedalamannya lebih dari 6 meter. Air berfungsi mendinginkan dan melindungi dari radiasi karena bahan bakar tersebut masih sangat panas. Di sana, ia beristirahat selama beberapa tahun. Kemudian, ada dua pilihan. Penyimpanan kering jangka panjang dalam kontainer beton berdinding ganda atau pemprosesan ulang. Proses ulang dilakukan di negara lain, karena Amerika Serikat sebagian besar menyimpannya, bukan memproses ulang. Di fasilitas penyimpanan kering, rakitan-rakitan ini berdiri selama puluhan tahun, didinginkan oleh ventilasi alami, seolah-olah berada di sebuah biara nuklir. Ini bukanlah akhir, melainkan tahap baru dalam hidupnya. Tahap yang lambat, terkontrol, tetapi sangat terkait dengan masa depan energi. Karena bahkan setelah keluar dari reaktor, bahan bakar ini tetap menjadi sumber panas, sebuah pelajaran, dan alasan untuk dihormati.